Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi adik-adik Atfal di seluruh Indonesia yang kakak cintai. Perkenalkan, nama kakak adalah Rafif Adianto. Ya, pada kesempatan Pekan Atfal ini, Kak Rafif akan menyampaikan materi ya yang temanya adalah Waqfi Jadid dan pengorbanan harta, apa peran Atfal. Ini akan menjadi materi yang disampaikan untuk Pekan Atfal di bulan ini, ya, dan juga nanti hari Minggu akan dibagikan link untuk kuisis ya, kuis Atfal yang juga pertanyaannya akan diambil dari materi ini. Ya, adik-adik Atfal, ya, sebelumnya ya jazakumullah, ya, terima kasih telah menghadiri Pekan Atfal ya di majelis masing-masing, ya. Semoga bisa selalu adik-adik Atfal ini beraktivitas ya di masjid bersama dengan teman-teman, bertemu dengan hudam, kakak-kakak hudam gitu ya. Juga membantu setiap kegiatan-kegiatan di masjid ini ya. Karena adik-adik semua, Atfal-Atfal semua adalah penerus ya, adalah calon-calon hudam, calon-calon pemimpin di jemaat ini dan juga di Indonesia, sehingga Kak Raffi pertama-tama ingin mengucapkan jazakumullah. Oke, baik, kakak akan mulai materinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke. Ya. Materi Pekan Atfal pada bulan ini itu Kak Rafif ambil sebagian besar materinya dari khutbah yang disampaikan oleh Hazrat Khalifah kita ya. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis di tanggal 7 Januari kemarin. Jadi di awal bulan kemarin. Di sini Huzur menceritakan ya, membahas ya tentang Waqfi Jadid. Ya, dan juga pengorbanan harta. Ya, jadi pengorbanan harta itu apa sih kebaikan yang bisa kita dapatkan? Dan apa yang harus kita perhatikan jika kita ingin melakukan pengorbanan harta, itu yang disampaikan oleh Huzur pada khutbah Jumat tanggal 7 Januari kemarin. Oke. Nah, Huzur di awal khutbah, beliau Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz membacakan ya sebuah ayat, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 266 ya, yang berbunyi wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum uttigha amardatillahi wa tasbitam min anfusihim kamatsali jannatin bi rabwatin asabaha wa bilum fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wa bilum fatallu wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya adalah ya, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka demi mencari keridhaan Allah Ta'ala ya. Jadi Allah Ta'ala memberi perumpamaan, memberi permisalan ya, bahwa orang-orang yang menginfakkan harta mereka atau membayarkan sebagian dari harta mereka demi mencari keridhaan Allah Ta'ala dan memperteguh jiwa mereka, itu mereka tuh seperti kebun ya yang terletak di dataran tinggi. Di kebun itu ya, di sana turun hujan yang sangat lebat sekali ya. Dan seketika kebun itu pun berbuah ya, menghasilkan buah 2 kali lipat. Tetapi jika hujan lebat tidak menimpanya, maka hujan gerimis pun memadai, menghasilkan buah yang juga sama-sama 2 kali lipat. Ya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, maksudnya apa nih ayat Al-Quran ini? Huzur menjelaskan dalam khutbah tanggal 7 kemarin. Ya. Huzur mengatakan,
alasan seorang mukmin, ya, seorang yang beriman melakukan pengorbanan harta itu ada dua secara garis besar menurut ayat Al-Quran itu. Yang pertama adalah untuk meraih keriduan Allah Ta'ala. Nah, apa sih keriduan Allah Ta'ala itu? Maksudnya apa sih? Nah, intinya ketika kita meminta sesuatu sama orang, ya, katakanlah kita minta sesuatu, minta dibeliin mainan atau dibeliin sesuatu sama mama kita misalnya, maka kita akan berusaha untuk membuat mama kita itu merasa bahagia. Kita akan bantu, kita akan rayu, kita akan bantu, mah saya bantu deh nyuci piring, atau aku bantu nyapu, gitu ya, ya kan, supaya mama kita merasa bahagia, merasa tertolong, terbantu, dan mama kita akan mau memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta. Ya, begitupun ya kepada Allah Ta'ala tidak jauh berbeda. Ketika kita ingin Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, maka kita juga harus membuat Allah Ta'ala itu ridho. Allah Ta'ala itu senang ya dengan apa yang kita lakukan. Nah, salah satu cara supaya bisa mendapatkan keriduan Allah Ta'ala itu adalah dengan melakukan pengorbanan harta. Nah, lalu poin kedua adalah untuk meningkatkan keimanan diri kita dan untuk membantu sesama. Nah, ini juga salah satu alasan yang dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia melakukan pengorbanan harta. Ketika kita memiliki harta, lalu kita bagi harta kita, sebagian dari harta kita untuk orang lain, ya, sesuatu yang kita cintai itu, ya, kita bagikan untuk orang lain, kita berikan untuk orang lain, itu kan suatu hal yang luar biasa. Maka kita akan melatih diri kita sendiri. Kita akan melatih keimanan diri kita sendiri. Bahwasanya kita tidak terlalu cinta sama harta kita. Kita ikhlas, kita melatih keikhlasan kita. Dan dari harta yang kita berikan itu kepada untuk diberikan ke candah misalnya, atau diberikan sedekah misalnya, itu juga akan digunakan lagi, ya, diberikan lagi kepada orang-orang lain, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya. Sehingga harta yang kita miliki tadi ini, ketika kita memberikan itu, ya, maka itu akan membantu. Ada banyak manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari harta yang kita berikan itu. Nah, itulah alasan seorang mukmin memberikan pengorbanan harta. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 266 tadi dijelaskan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang yang mengorbankan atau membayarkan sebagian dari harta mereka di jalan Allah Ta'ala untuk dikorbankan di jalan Allah Ta'ala, untuk diberikan candah misalnya, itu seperti kebun yang subur di atas bukit. Di atas bukit. Di sana ada banyak pohon-pohon, ya, pohon-pohon yang berbuah, gitu ya, menghasilkan buah. Nah, ketika hujan lebat turun, ya, maka pohon-pohon itu berbuah 2 kali lipat banyak. Ya, buah-buahan yang lezat, yang enak, yang berkualitas tinggi, dan 2 kali lipat jumlahnya. Ya, tapi besoknya, ketika hujan itu tidak lebat, tapi cuma gerimis aja, kebun ini pun tetap menghasilkan buah yang sama besarnya, tetap sama banyaknya jumlah buahnya. Ya. Nah, ini suatu hal yang menarik gitu ya, karena kebun itu subur gitu, maka tidak peduli hujan itu lebat atau hujan itu gerimis, buahnya tetap berkualitas dan tetap banyak jumlahnya. Nah, inilah Allah Ta'ala, ya, dia akan memberikan buah, ya, buah itu adalah ganjaran
ya, atau kebaikan yang akan Allah berikan setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Ya. Maka tidak peduli seberapa banyak ya jumlah uang ya yang kita berikan untuk Allah Ta'ala. Ya, sedikit atau banyak, ya Allah Ta'ala tetap akan membalas amalan-amalan baik kita. Ya. Intinya itu yang dijelaskan oleh Huzur pada khutbah pada di ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 266 itu. Nah, lalu Huzur menceritakan kisah ya dalam suatu hadis ya. Rasulullah SAW mengatakan pada suatu masa uang 1 dirham itu akan lebih berharga daripada uang 100.000 dirham. Nah, maka sahabat Rasulullah bertanya gitu loh, kok bisa ya Rasulullah? Gimana ceritanya? Kok 1 lebih berharga daripada 100.000? Rasulullah menjelaskan ketika 1 dirham itu, ya, ketika seseorang yang katakanlah miskin, yang tidak mampu, yang memiliki harta sedikit, yang cuma punya uang 2 dirham, tapi dia memberikan 1 dirhamnya itu untuk canda, untuk dibayarkan di jalan Allah Ta'ala, maka dia artinya sudah memberikan setengah dari harta yang dia miliki ke jalan Allah Ta'ala. Ya, sedangkan ada orang lain yang kaya raya, misalnya punya uang berjuta-juta, tapi dia memberikan 100.000, ya sebagian kecil dari hartanya. Ya, tentu berbeda, ya. Tidak sampai setengah dari harta kekayaan orang kaya itu. Ya, maka tentu akan lebih berharga uang 1 dirham ini, tuh, ya, yang diberikan oleh orang miskin ini. Dan Allah Ta'ala menghibur semua manusia bahwa tidak peduli pengorbanan harta sekecil apapun, ya 1.000, 2.000, ya, itu akan tetap mendapat ganjaran oleh Allah Ta'ala sesuai dengan niatnya. Ya, terkadang kan ya terutama kita semua ya, adik-adik atfal sekalian yang mungkin belum bekerja, belum punya uang, menghasilkan uang sendiri gitu ya. Mungkin cuma punya uang jajan misalnya, itu tetap bisa disisihkan sebagian kecil dari uang yang dimiliki. Ya, lalu dikorbankan, dibayarkan canda di jalan Allah Ta'ala. Dan itu juga berharga gitu. Bukan pengorbanan harta bukan cuma untuk orang-orang yang kaya, yang punya uang banyak, tapi semua orang bisa dapat, dan juga mereka akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Nah, di ayat Al-Qur'an lain Allah Ta'ala berfirman ya di surat Al-Baqarah juga ayat 262, Allah Ta'ala mengatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta jalan Allah Ta'ala itu seumpama sebuah benih, ya. Sebuah benih yang dari benih itu, 1 benih itu tumbuh 7 batang, 7 bulir, ya. Dan dari masing-masing bulir, dari masing-masing batang itu akan menghasilkan 100 buah, ya. 100 buah-buahan dari masing-masing bulir tersebut, dari masing-masing batang tersebut. Ya. Artinya kalau dihitung kan tadi kan 7, ya. 7 dikali 100. Jadi 700. Banyak banget. Banyak banget ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki, orang-orang yang membelanjakan hartanya itu. Ya. Nah, beberapa orang mungkin ngitung nih, kalau aku bayar 1.000, nanti aku bakal dikasih sama Allah 700.000. Kalau aku bayar 2.000, nanti Allah akan ngasih aku 1,4 juta. Wah, ya kan? Ya, sebenarnya ya tidak bermanfaat juga kalau kita berhitung-hitung seperti itu, gitu ya. Karena balasan dari Allah Ta'ala, ganjaran dari Allah Ta'ala itu tidak hanya berbentuk uang lagi. Jadi kita membayarkan canda dalam bentuk uang, belum tentu Allah akan memberikan kita uang, tiba-tiba muncul uang. Enggak juga. Ya. Tapi rezeki itu banyak bentuk-bentuk yang lain. Misalnya nih, di gambar sebelah kanan ini.
kesehatan itu juga rezeki. Gitu. Kita harus selalu berdoa dan bersyukur pada Allah Ta'ala diberikan kesehatan. Ya, jangankan 1,4 juta, jangankan 700.000. Kalau kita nauzubillah misalnya, kita sakit, ya, kita kecelakaan misalnya, patah tulang, harus dioperasi, itu biayanya bisa sampai 3 juta, 5 juta. Ya. Nah, Allah Ta'ala dengan memberikan rezeki kesehatan, itu satu hal yang berharga sekali. Gitu. Satu hal yang sangat berharga sekali. Jadi, insya Allah gitu, bisa jadi ketika kita mendapatkan kesehatan, ya itu juga adalah bentuk kebaikan atau rezeki dari Allah Ta'ala, ganjaran dari Allah Ta'ala. Atau contoh yang lain, misalnya di gambar sebelah kiri ini, ya adik-adik atfal kan kebanyakan SD ya, SD ada ujian, ada PR dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bisa juga Allah Ta'ala akan membantu adik-adik sekalian ketika mengerjakan ujian. Itu adalah salah satu bentuk rezeki juga ketika Allah Ta'ala ridho sama kita. Ya, Allah Ta'ala akan membantu kita, ya, melindungi kita, dan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Itu juga adalah bentuk ganjaran dari Allah Ta'ala. Bisa jadi nanti kalau kita misalnya kita nggak kita cuma belajar sejam 2 jam gitu ya, tapi pas besoknya ujian, setiap soal itu kita rasanya bisa mengerjakan semua dengan mudah gitu. Kayak pas banget nih semua yang kita baca itu keluar di ujian. Ya. Itu bisa salah satu bentuk pertolongan Allah juga. Ya, atau ketika kita misalkan cap cip cup, kita nggak tahu jawabannya, pilihan ganda, kita bingung, kita nggak tahu jawabannya sama sekali, kita cap cip cup, kita pilih jawaban, kita ngasal gitu ya. Tapi kok benar gitu ya. Itu juga bisa merupakan bantuan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi bentuk rezeki, bentuk kebaikan, bentuk ganjaran dari Allah Ta'ala itu bentuknya bisa bermacam-macam. Ya, dan jika kita ingin mendapatkan banyak rezeki, banyak kebaikan, ya, maka salah satu caranya tadi adalah dengan memberikan pengorbanan harta. Oke. Nah, tapi harus diingat teman-teman sekalian, ya, bahwa ketika kita mengorbankan harta, kita harus punya niat, ya, di dalam hati kita tuh niat yang murni, ya, niat yang murni untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Walaupun tadi Kak Rafif sudah menjelaskan, kalau kita membayar pengorbanan harta, kita akan mendapatkan berlipat ganda kebaikan gini. Tapi jangan jadikan itu sebagai niat. Ya. Kurang tepat kalau kita mengorbankan harta, tapi niat kita adalah aku pengen mengorbankan harta supaya aku bisa mendapat ganjaran kebaikan dari Allah Ta'ala yang berlipat ganda. Itu kurang tepat. Ya. Apalagi niat yang lain, misalnya niat aku pengen bayar canda mengorbankan harta supaya dianggap keren sama teman-teman. Wah, dan mengharap pengakuan dari orang lain, itu juga salah. Satu-satunya niat yang murni yang perlu kita tanamkan ketika kita melakukan pengorbanan harta, itu ya tadi, tujuan kita adalah untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala senang dengan kita. Dan Allah Ta'ala akan memberikan bantuan dan pertolongannya kepada kita. Nah, jadi ini harus diingat-ingat ya. Jangan punya banyak niat-niat yang lain. Harus murni niat untuk Allah Ta'ala. Oke. Nah, lalu Huzur juga pada khutbah kemarin menceritakan ada berbagai macam kisah ya, banyak kisah yang Huzur ceritakan. Ya, tapi ada satu kisah yang tentang anak-anak ya, yaitu seorang anak berusia 14 tahun dari sebuah negara yang namanya Belize. Ya. Belize itu adalah negara kecil di pinggir pantai ya, di Amerika Tengah ya, Amerika Latin. Ya. Di sana ada anak 14 tahun dan dia ingin melunasi perjanjian candanya gitu ya. Sehingga dia diberikan uang sama orang sebanyak
$200. Ya. Tapi dia juga punya keperluan-keperluan, ya, untuk sekolahnya, untuk kegiatannya dan lain sebagainya. Dia juga punya keperluan. Ya, keperluannya dia $30. Nah, dia diberikan $200 sama orang, dia butuh $30, ya udah, dia ngambil $30 itu untuk keperluannya, sedangkan sisanya itu dia bayarkan untuk canda. Jadi $170 itu ya, tadi kan 200 ya, dikurang 300 jadinya 170. Nah, sisanya $170 itu dia bayarkan lagi untuk canda, untuk mengorbankan harta jalan Allah Ta'ala. Sedangkan dia butuhnya 30, ya diambil 30. Nah, ini Huzur sangat menghargai ya anak ini gitu ya. Diceritakan kalau Huzur bilang mungkin kalau anak-anak lain ya, kalau dapat uang sebanyak ini mungkin kebalikan yang dilakukan gitu. 170-nya diambil buat dirinya sendiri, 30-nya untuk dibayar ke canda gitu. Ya. Atau kalau anak-anak lain mungkin dapat uang $200 ini paling ya dia pakai uangnya untuk beli apa yang dia pengen. Dia bakal beli mainan, beli game dan lain sebagainya. Ya, tapi luar biasa anak ini adalah dia mendahulukan agamanya di atas dunia, di atas keinginan-keinginan dia. Sangat luar biasa sekali. Ini perlu dicontoh ya oleh adik-adik atfal gitu ya. Walaupun kita punya keperluan ya, tapi harus benar-benar diperhatikan ya, bahwa kita juga harus ya perlu mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan membayar pengorbanan harta, salah satu caranya. Ya, nah lalu sekarang kita masuk ke wakfi jadid. Ya. Jadi apa sih wakfi jadid itu? Wakfi jadid itu adalah skema atau gerakan pengorbanan harta yang didirikan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Di tahun 1957. Jadi udah lama banget. Dan 64 tahun. Ya. Dan ketika dibentuk ya skema pengorbanan ini dibentuk, tujuan utamanya adalah untuk mendukung kegiatan taklim dan tarbiyat anggota jemaat yang berada di desa-desa terpencil di Pakistan. Ya. Tapi semenjak tahun 1986 di masa kekhalifahan Mirza Tahir Ahmad, ya khalifah keempat kita, beliau memperluas jangkauan wakfi jadid itu bukan cuma di Pakistan aja, tapi di seluruh dunia. Ya, terutama di Afrika, di Asia, dan di Amerika Latin, Amerika Selatan, gitu ya, yang masih banyak daerah-daerah yang terpencil. Dan di tahun 86 itu juga, ya Hazrat Khalifah juga membolehkan anak-anak untuk ayo berpartisipasi juga dalam kegiatan dalam perjanjian wakfi jadid ini. Dan tahun ini adalah tahun ke-64 wakfi jadid dan telah memberikan banyak sekali manfaat ya bagi masyarakat di seluruh dunia, di Afrika, di Asia, di Amerika Selatan, Amerika Tengah. Nah, jadi tadi ya tujuan kita membayar pengorbanan harta yang Allah Ta'ala kan tadi pertama untuk mencari ridho Allah Ta'ala, yang kedua adalah untuk meneguhkan keimanan diri kita dan membantu sesama, membantu anggota lain, saudara-saudara kita di tempat-tempat yang terpencil yang tidak ada fasilitasnya. Nah, apa aja sih yang di wakfi jadid itu digunakan untuk apa aja? Nah, gitu ya. Nah, ini ada Kak Raffi ambil ya, tapi bahasa Inggris ya ini ya. Ya, biar adik-adik atfal juga sambil belajar bahasa Inggris gitu ya. Kontribusi wakfi jadid saya itu bisa membantu untuk mendanai berbagai macam hal di sini. Ya, pertama kita lihat di sini kanan atas ini ada Mu'alimin College and Schools, artinya sekolah-sekolah ya atau kampus-kampus yang mendidik para mu'alimin, para guru, yang nantinya para guru-guru ini akan dikirimkan ke daerah-daerah pelosok, ke daerah terpencil untuk mengajarkan anak-anak di sana ya, taklim dan tarbiyah dan pengetahuan-pengetahuan umum. Ya, kemudian dari wakfi jadid ini juga bisa
telah digunakan untuk membangun rumah sakit di seluruh dunia, ya, untuk melayani kebutuhan-kebutuhan kesehatan masyarakat. Ya. Lalu juga telah terbangun rumah misi dan masjid-masjid, ya, mosques and mission houses telah didirikan. Ya. Di sini ada gambar masjid di Afrika, gitu. Ada sekolah di bawahnya, ada sekolah di Afrika, gitu. Rumah misi, ya, ratusan rumah misi telah dibangun, ya, dengan uang wakfi jadid yang terkumpul ini. Ya, kemudian mobile health and eye clinics, ya, kayak ambulans, ya, klinik mata, itu juga diambil dananya dari wakfi jadid ini, gitu. Ya, institut komputer, ya, kuliah kampus-kampus yang mengajari tentang komputer, IT, itu juga didirikan oleh wakfi jadid, dari dana wakfi jadid maksudnya. Ya. Terus juga bagi daerah-daerah yang terpencil, yang kebutuhan air bersihnya sulit sekali, itu juga dari dana wakfi jadid dibangun sumur, ya. Lalu untuk daerah-daerah yang akses untuk listriknya itu sulit juga, maka dari sini dari wakfi jadid itu didirikan dibuat panel surya, ya, untuk mengambil tenaga surya, tenaga dari matahari untuk dijadikan listrik. Nah, itulah yang didapatkan, ya, yang hasil, ya, dari wakfi jadid yang kita semua mungkin pernah yang membayar juga. Nah, pada tahun lalu Uzur mengumumkan ada 11,2 juta pound sterling. Nah, pounds, ya, atau pound sterling itu adalah mata uang UK, ya, mata uang Inggris. Kalau dirupiahkan, kalau kita ubah ke rupiah, maka itu sejumlah 219 miliar. Berapa banyak nolnya, kan? Banyak banget nolnya, kan? Jadi seluruh anggota Ahmadi di seluruh dunia, ya, mengumpulkan wakfi jadid, ya, dan terkumpul miliaran rupiah ini itu digunakan untuk membangun masjid, rumah misi, ya, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ya, bahkan di tahun ini aja sudah ada 187 masjid yang terbangun, 146 rumah misi yang terbangun. Nah, luar biasa, banyak sekali manfaat dari wakfi jadid. Nah, lalu apa aja pengorbanan harta yang bisa dilakukan oleh Atfal? Ya, tentu tadi pertama ada wakfi jadid yang kita semua sudah, yang tadi sudah Kak Raffi jelaskan juga panjang lebar tentang wakfi jadid. Nah, ini dimulai di bulan Januari ini, ya, sampai Desember, ya, tahun 2022 ini, ya. Dan juga ada perjanjian lain, yaitu tahrik jadid, yang sebenarnya sudah dimulai sejak bulan November kemarin, ya, sampai Oktober nanti, ya, Oktober di tahun ini. Itu juga sama berberkatnya, ya. Manfaatnya juga sangat banyak sekali untuk membantu pertablikan, ya, menyebarkan agama Islam, ya, di seluruh dunia. Kemudian ada lagi iuran badan Atfal, ya, ijtima Atfal, itu juga sebagai pengorbanan harta yang rutin setiap bulan bisa dibayarkan oleh adik-adik Atfal sekalian. Ya, dan juga ada sebenarnya banyak jenis-jenis pengorbanan harta yang lain, ya, canda-canda yang lain, tapi karena keterbatasan waktu mungkin Kak Rafif tidak bisa menjelaskannya di sesi Pekan Atfal kali ini. Ya. Oke, jadi ya sekian, ya, yang bisa Kak Rafif sampaikan. Ya, intinya adalah pengorbanan harta itu salah satu hal yang penting sekali. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan banyak manfaat, ya, baik secara dapat kebaikan dari Allah Ta'ala, terus juga keimanan kita bisa semakin kuat dengan kita mengorbankan harta, dan juga banyak orang-orang yang akan terbantu oleh sebagian kecil dari harta yang kita miliki, yang kita berikan itu. Ya, dan adik-adik sekalian, walaupun mungkin belum bekerja, mungkin belum punya uang yang banyak, tetap bisa melakukan pengorbanan harta
tetap bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala, dan bisa melatih diri adik-adik sekalian juga untuk menjadi kedepannya nanti ketika sudah besar ya menjadi semakin semangat ya dalam meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dan ya mungkin ya sekian bisa Kak Rafif sampaikan. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan ya, atau gimana sih cara aku mau mengorbankan uang nih, aku pengen bayar candah nih, ya, silahkan bisa nanti tanya ke orang tua adik-adik sekalian atau ke kakak-kakak hudam ya, ke Pak Kaid ya, atau ke Pak Mubalik ya, gimana caranya supaya bisa membayarkan canda ya gitu ya. Oke, baik, sekian yang bisa Kak Rafif sampaikan. Mungkin setelah ini jika adik-adik masih mengadakan acara pekan atfal di majelis masing-masing, masih ada acara, silahkan lanjutkan acara selanjutnya. Tapi kalau tidak ya silahkan mungkin bisa mulai ya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lain ya, dan jangan begadang ya. Kalau bisa tidur 7 jam bahkan 8 jam gitu ya malam ini, supaya besok pagi bisa sholat subuh, bisa bangun seger terus olahraga gitu ya. Jangan lupa adik-adik juga besok hari Minggu nanti akan Kak Rafif bagikan link quizzes ya terkait materi ini ya bagi adik-adik atfal ya, walaupun quizzesnya tidak live ya, tapi tetap dikerjakan. Nanti akan kelihatan juga siapa yang paling cepat dan paling tepat dalam mengisi kuis itu ya. Nanti akan diberikan, insya Allah akan diberikan hadiah ya, akan diberi hadiah headset ya oleh PPMKI. Nah, insya Allah ya. Baik, sekian yang bisa Kak Raffi sampaikan. Jazakumullah khairan jazaa. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.